Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Pirana Putra, stambuk A1G118080 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo Kendari. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan lingkungan hidup, di mana saya akan memaparkan beberapa pengertian lingkungan hidup dan tujuan dari pendidikan lingkungan hidup, di mana pada dasarnya kehidupan ini selaras seimbang antara segala sesuatu yang ada di dalamnya, yaitu ada makhluk hidup, ada manusia, hewan dan tumbuhan, dan semua benda mati yang dapat dimanfaatkan dan mempunyai peranan dalam kehidupan ini, yang membuat lingkungan rusak dan tidak tertata lagi. Selain Sang Pencipta, adalah masalah siapa yang menduduki dan menjadi pemimpin di atasnya, yakni manusia. Kalau lingkungan kita mau stabil, berarti manusia harus bisa menata kembali tatanannya dengan cara mendidik manusianya agar dapat mengelola lingkungannya. Lingkungan dengan kependudukan bisa selaras apabila satu sama lain manusia bisa seimbang dalam penerapan yang ada. Pelaku utama adalah manusia selaku penduduk yang difokuskan kepada pengelolaan lingkungan melalui pendekatan pendidikan lingkungan mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi dan kepada masyarakat. Lingkungan akan menjadi bumerang bila kita bisa mengelolanya dengan baik, akan mengancam masalah keselamatan kita. Adapun pengertian dari lingkungan hidup adalah PLH, atau yang biasa disingkat dengan pendidikan lingkungan, adalah program agar siswa pendidikan untuk membina anak-anak atau untuk mendidik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab terhadap alam yang terlaksananya pembangunan dan berkelanjutan. Tujuan dari pendidikan lingkungan hidup adalah agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku rasional dan bertanggung jawab terhadap masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup ini bukan hanya semata-mata pelajaran yang terdiri sendiri, melainkan mata pelajaran yang diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran dalam kurikulum yang ada. Agar ini berhasil, maka perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Ada 3 faktor yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah perpaduan harus dilakukan secara tepat agar pengetahuan mata pelajaran yang dijadikan perpaduan tidak mengalami perubahan susunan. Dan yang kedua adalah susunan pengetahuan yang jadi perpaduan berdasarkan kurikulum yang ada pada sistem persekolahan yang sedang berlaku. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir adalah mata pelajaran induk yang dipilih sebagai wadah perpaduan memiliki daya serap yang cukup. Adapun mata pelajaran utama sebagai wadah perpaduan adalah pendidikan agama, bahasa Indonesia, IPA, IPS, Penjas, dan pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Sekitar lingkungan kependudukan. Dalam lingkungan tidak lepas dari 2 komponen, biotik dan abiotik. Biotik di dalamnya terdapat makhluk hidup, termaksud manusia, dan abiotik yaitu benda mati atau seperti batu, tanah, matahari, angin, udara, dan sebagainya. Manusia tidak bisa hidup sendiri, ia membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Manusia pada dasarnya sebagai makhluk individu yang hidup ingin sendiri, tetapi manusia juga tidak bisa lepas dari orang lain dan lingkungan sekitar, karena manusia disebut juga makhluk sosial. Makhluk ia tidak bisa sendiri, ia membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Karena secara naluriah manusia selalu ingin berkumpul
dengan orang lain sebab memiliki akal yang sempurna. Segala hal yang melibatkan dua orang atau lebih melibatkan orang lain berarti sosial. Mungkin itu saja sedikit pemaparan mengenai pendidikan lingkungan hidup dan faktor-faktor serta apa tujuan pendidikan lingkungan hidup diterapkan di sekolah dasar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.